Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silakan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banget. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang terikat batin kepadamu terpanggil untuk berkomunikasi. Yang terikat batin kepadamu terpanggil untuk berkomunikasi. Teman-teman, Sora akan ingatin selalu bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonat sama kamu, belum tentu cocok sama kamu. Tapi kalau nggak resonat, nggak cocok, santai. Masih ada video-video lain di video-video yang kamu bisa tonton karena tidak mengenal batasan waktu. Dan kamu juga boleh personal reading kalau kamu mau. Oke, kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang terikat batinnya terpanggil untuk berkomunikasi dengan kamu. Sekarang kita lihat dulu ya, ada energi dari siapa sih teman-teman orang ini. Oke, saat ini kalau Sora lihat, ini adalah ada energi di mana seseorang ini bisa saja adalah seseorang yang sudah lama mungkin cenderung diam, cenderung pasif, cenderung tidak banyak pergerakan, ya, cenderung kayak diem aja gitu ya, mungkin gak banyak respon terhadap situasi dan keadaan hubungan kalian. Nah, ini juga bisa saja menandakan bahwa hubungan ini antara kamu sama dia gitu ya, bisa saja adalah hubungan yang kayak ada masalah atau ada isu mungkin belum diselesaikan, belum ketemu solusinya. Jadi seperti ada yang menggantung, ada situasi yang diem aja, mungkin diajak berkomunikasi, dianya tidak merespon dan sebagainya ya, teman-teman, itu sangat mungkin banget. Selain daripada itu, ada situasi di mana ya, kalau Sora lihat di sini kayak ada situasi di mana dia itu kalaupun diajak bicara, itu seperti situasinya memproteksi diri sendiri gitu loh ya, berusaha menghindar dengan banyak alasan ya teman-teman kalau Sora lihat, karena orang ini bisa saja secara energi itu kayak berusaha memproteksi dirinya. Bisa saja dia itu merasa nggak tenang, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman ya. Sebelum kita lihat lebih lanjut dia siapa, kita lihat dulu ada isu apa sebenarnya di dalam hubungan ini ya. Ada apa yang sedang berlangsung. Oke, kalau Sora lihat di sini ada situasi Knight of Wands. Jadi ini menggambarkan tentang situasi bisa saja ada hal yang kamu inginkan untuk diperjuangkan, ada hal yang dia inginkan untuk diperjuangkan gitu loh ya. Bisa saja kalian itu punya value atau punya hal-hal yang kayak kalian inginkan untuk diperjuangkan. Itu bisa saja sesuatu yang berbeda ya. Itu satu. Atau bisa saja kamu di sini menginginkan dia untuk berjuang, tapi perjuangan dia tidak benar-benar bergerak seperti yang kamu mau, atau sebaliknya gitu loh ya. Dia ingin kamu berjuang dengan tolak ukurnya dia, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini ada energi dari pergerakan-pergerakan yang mungkin saja tidak sama ya di sini. Saling clash juga keinginan gitu ya. Di sini juga ada pride-nya. Dimana kamu sangat mungkin banget berdiri dengan seseorang yang punya harga diri sangat tinggi ya. Jadi bisa saja di sini kamu berdiri dengan seseorang yang cukup kayak mungkin minta maaf susah, terus habis itu datang say sorry duluan juga susah, kayak gitu ya teman-teman. Ada gengsi dan sebagainya. Jadi di sini memang ada clash ego ya, yang mungkin banget menjadi suatu isu ya. Dan di sini juga ada tentang isu finansial, di mana orang ini mungkin banget punya target yang tinggi, gaya hidup yang tinggi ya, seperti itu. Dan kalau Sora lihat ya, banyak sekali beban ya. Jadi ada situasi memang pergerakan yang sulit, finansial, dan juga di sini kalau Sora lihat orang ini punya banyak sekali beban ya. Bisa saja ada beban secara tanggung jawab, secara pribadi maupun personal, sehingga pergerakan untuk perjuangan itu pun menjadi sesuatu yang cukup sulit ya. Sementara dianya mungkin aja diajak ngomong susah, diajak ngomong ego gitu ya teman-teman. Kita lihat lebih lanjut siapa sih ciri-cirinya dia. Nah, cirinya orangnya ini memang cenderung sangat stabil ya. Artinya bukan stabil secara emosi, tapi lebih kepada stabil, orangnya tuh cenderung stagnan begitu.
ya. Orangnya cenderung seperti itu. Jadi kalau sudah pasif terus ya. Orangnya di sini cenderung ada yang mungkin banget masih benar-benar belum mengerti benar-benar apa yang dia inginkan dengan apa situasi dan keadaan sekarang ya. Jadi ada di sini ada pertentangan antara emosi pun dia belum benar-benar tahu apa yang dia mau gitu ya. Secara pikiran dia pun sedang mengalami satu perasaan capek, lelah, sehingga kayak butuh break gitu ya. Butuh break dari banyak mikir yang sulit, butuh break dari emosi yang terlalu banyak dan warna-warni gitu ya. Intinya adalah orang yang lagi lelah secara mental sama lelah secara perasaan. Kalaupun nggak lelah, ada kejenuhan di sana. Ada jenuh mental dan jenuh perasaan. Makanya cenderung kayak ya udah, maju enggak, mundur enggak, ke kiri enggak, ke kanan enggak, naik enggak, turun enggak. Jadi ya kayak diem aja di situ. Ngerti nggak maksudnya? Ya, seperti terkunci dalam posisi yang ya begitu-begitu doang gitu loh, stagnan di sana gitu ya. Terus kamu berdiri dengan siapa? Lihatlah angka 4 sampai diulang 2 kali ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang secara tampilan fisik itu sebenarnya menarik gitu ya. Di sini juga ada sisi dia punya seks appeal yang cukup kuat kayak gitu ya. Dia menarik lawan jenis itu gampang. Orangnya kelihatan good looking, menarik ya. Kalau Sora lihat elegan itu ada ya. Kalau kerja itu berhubungan dengan seni, teman-teman, kerjaannya dia. Ya, ada yang industri seni, kayak gitu, kecantikan. Dan di sini orang ini kayak banyak mengalami luka, kekecewaan gitu. Dan ini bisa saja orangnya itu cenderung sensitif. Jadi apapun yang ada di dalam pikirannya dia atau perkataan orang lain itu bisa saja adalah sesuatu yang mungkin dia masukkan ke dalam hati, ya. Tipenya mellow kayak gitu. Energinya kalau Sora lihat di sini lebih kepada energi sensitif ya. Jadi di sini mungkin banget energinya itu divine feminine, ya. Energi dari si divine feminine. Nah, sebenarnya kalau kamu mau tahu seseorang itu energinya divine maskulin atau divine feminim, sebenarnya itu juga kamu bisa rasakan dari orangnya ya, atau kamu juga bisa rasakan dari kamu juga bisa analisa dari chartnya. Ini contohnya teman-teman ya, Sora ambil di internet contoh punyanya orang ya. Sora itu baca namanya Bazi tapi dibacanya Pakce ya. Ilmu definisi dari timur. Nah, teman-teman bisa lihat. Tapi kamu harus lihat ya, hari, bulan, tahun sama jam di mana kamu lahir. Oke, atau dia lahir. Nanti ini akan keluar seperti ini ya. Kalau bingung itu memang harus baca sama praktisi. Ya, praktisi itu ke orang gitu ya, yang memang bisa baca Bazi atau Pakce. Contohnya Sora, tapi nggak harus ke Sora. Tapi Sora mau kasih tahu, ini sih kayak gini nih ya. Dia lahir tanggal 27 bulan 4 tahun 1955 jam 7.56 pagi. Nah, kamu teman-teman bisa lihat di sini. Elemen utama di hari ini adalah isinya yang. Ya. Yang ini yin. Ya, kalau bingung kamu boleh pause. Nah, itu artinya orang ini kebetulan chartnya ini sebutnya chart seorang laki-laki. Jadi kalau isi dalamnya itu yang gitu ya. Jadi ini adalah elemen utamanya yang. Ini nih energinya divine maskulin. Dia punya nggak sisi divine feminim? Ada, tapi sisi divine feminimnya itu kecil gitu loh. Artinya ini banyak sisi maskulinnya gitu. Apalagi nih hari itu elemen utama. Sisi utama dia itu yang atau maskulin gitu ya. Kalau nanti di sini isinya yin, itu sisi utamanya berarti dia feminim. Paham? Nah, ini salah satu cara yang paling tepat untuk mendefinisikan dia divine maskulin atau divine feminim. Kenapa? Ini adalah bawaan lahir. Nah, kita tahunya ini dengan pakai analisa data. Jadi ini namanya astrofisika. Ya, kayak astrologi. Jadi dia nggak cuman berdasarkan pakai perilakunya. Banyak kok cewek-cewek yang kelihatannya feminim banget tampilannya, tapi energinya ternyata yang maskulin. Atau cewek-cewek yang ternyata cowok-cowok yang ternyata maskulin, dalamnya ternyata yin gitu. Paham? Ya, itu salah satu cara mendeteksinya. Jadi jangan cuma mengklaim, lihat juga dari chartnya. Kalau kamu tertarik untuk lebih lanjut, nah itu kamu bisa konsultasi aja secara personal, ya. Dan di sini orang ini sangat mengutamakan kebahagiaan keluarga. Ini family person banget. Jadi dia tuh kayak kalau punya gambaran soal keluarga itu ideal banget gitu ya. Yang bahagia, yang ini, yang itu gitu. Pokoknya intinya adalah semua keluarga yang mungkin sakinah, mawadah, warohmah, kecukupan materi dan sebagainya. Oke? Nah, sekarang ya, dia itu cenderung diem karena tadi yang Sora bilang ada gengsi di sana, ada banyak beban, ada banyak perbedaan keinginan, ya. Tapi apa yang dia rasakan sama kamu pada saat ini? Di sini
teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu masih ada sisi itu yang secara realistis dia tahu kamu itu punya value, kamu itu bernilai buat dia. Jadi di sini kalau Sora lihat banyak yang kayak masih kalau Sora lihat itu menganggap kamu itu berarti. Jadi belum bisa mau sepenuhnya untuk let go kamu. Jadi dia tuh lihat kamu tuh punya value apa dalam hidupnya. Dan orang ini masih punya banyak khayalan dan banyak fantasi ke kamu ya. Jadi di sini ada energi khayalan, ada energi fantasi yang mengoneksikan kalian berdua. Jadi sangat mungkin banget kamu ada di dalam khayalan atau ada di dalam fantasi si orang ini ya. Lalu kenapa dia merasa terkoneksi dan terikat sama kamu ya? Di sini teman-teman, ada energi yang selalu stabil di sana. Jadi gini, meskipun kalian jauh ataupun dekat, tapi gairah, energinya, hasratnya itu selalu ada di sana, ya. Dan tidak pernah berubah apapun keadaannya. Jadi hasrat ini masih selalu menggebu ke kamu, ya. Jadi sesuatu yang stabil, sih. Meskipun banyak emosi yang naik turun, kayak gitu ya, emosinya dia naik, nanti emosinya turun, tapi secara hasrat dia selalu punya hasrat yang kuat ke kamu. Hasrat yang stabil ke kamu ya. Jadi kalau secara rasa dia masih punya rasa yang sangat-sangat kuat. Dan di sini dia masih punya gairah dan masih punya ketertarikan yang sangat kuat sama kamu. Terlepas dari emosi dia yang sangat naik turun, dia bisa kontra sama kamu, nanti dia mungkin bisa bete sama kamu, dia gengsi sama kamu. Tapi di satu sisi gairah dan hasrat itu terus ada. Ya. Kita mau lihat ada energi koneksi apa yang dia rasakan ke kamu, ya. Yang pertama teman-teman, orang ini itu kayak merasa aku tuh memang tidak bisa sekarang berada di sepenuhnya untuk kamu ya. Karena kalau Sora lihat ya, di sini kayak ada situasi yang sulit buat dia, dan ini ada beberapa yang memang third party situation. Jadi mungkin aja dia juga ada yang lain gitu ya, dan dia juga masih harus pemberesan sama orang itu ada, walaupun nggak semua ya. Jadi kayak secara nyata dia belum bisa sepenuhnya untuk kamu, tapi secara energi dia tahu gitu loh ya. Kayak perasaan ini adalah sesuatu yang sangat unik. Di sini kalau Sora lihat, dia juga merasakan ada koneksi dari past life. Jadi dari awal kenal sama kamu, dia merasa ini bukan sesuatu yang aneh. Maksudnya gini, bukan sesuatu yang aneh lagi, seperti sesuatu yang sudah sangat familiar. Jadi ada koneksi dari past life memang di antara kalian ya. Dan itu sebenarnya membuat dia itu ada kekhawatiran gitu loh ya. Kayak apakah sebelumnya ada ya, nggak semua, tapi sebelumnya mungkin di past life gitu ya, dia rasain aku tuh kehilangan kamu gitu ya, atau mungkin ada proses ditinggal gitu. Jadi kayak sekarang tuh dia ada ketakutan, apakah aku akan kehilangan kamu lagi atau ditinggal ya. Kalau Sora lihat, dia itu punya attachment ya, dia punya keterikatan dengan yang satunya lagi, yang dia juga merasa sulit untuk dilepasin. Tapi intinya dia merasa juga ada keterikatan sama kamu. Dan di sini memang masih banyak yang punya masalah dengan inner child ya, entah itu punya trauma, entah itu punya kecewa gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia pengen penyelesaian sama pihak yang satu lagi ya. Jadi kayak masih ada hal yang harus dia selesaikan, yang belum bisa dia let go, tapi dia secara energi merasa sangat-sangat terhubung sama kamu. Tuh kan? Apalagi secara sadar ataupun alam bawah sadar, semua koneksi yang dia rasain sama kamu itu muncul ya. Jadi secara alam bawah sadar dan semua ada banyak memori yang dia lihat. Sebenarnya saat ini kalau Sora dia itu sebenarnya nggak bahagia ya. Jadi kayak dia merasa terjebak terhadap situasi, keadaan, jenuh, lelah gitu loh ya, capek, bingung mau hadapin situasi seperti apa. Dari koneksi kalian yang sebelumnya, makanya dia ngerasain ada koneksi dari past life. Dia bisa lebih melihat dan mempelajari sebenarnya ada apa sih di antara kalian. Kita lihat ada energi apa yang paling kuat ada di sini ya. 3 energi utama di sini teman-teman. Dia merasa selalu terkoneksi sama kamu. Apapun yang terjadi, selalu ada koneksi, selalu, apalagi di sini ada yang sudah berjanji dan berkomitmen, kayak mungkin pengen serius sama kamu, pengen pilih kamu dan sebagainya. Makanya Sora sering bilang terhadap energi yang namanya janji itu harus hati-hati
ya. Dan orang ini memang sedang ada yang harus dia selesain. Salah satunya adalah dia memang sedang proses menyelesaikan dengan pasangannya. Karena di sini ada kartu dari divorce atau ada kartu dari perpisahan, ya. Hanya memang di sini ada situasi di mana anak ataupun keuangan juga ikut mewarnai hubungan ini, ya. Sora jangan diserang, Sora cuma baca kartu apa adanya. Ini beda semua kok kartunya, ya, tuh. Oke. Di sini ada situasi yang seperti itu. Jadi kayak dia tuh merasa aku tuh terikat batin sama kamu, tapi aku harus ada yang aku selesain gitu ya. Jadi mungkin aja dia lelah dan capek batin, bingung harus gimana ya. Tapi sekarang kenapa dia terpanggil pengen komunikasi sama kamu? Yang pertama, dia itu mau hubungin kamu sebenarnya dari awal gitu ya. Bahkan dia tuh udah ngetik-ngetik chatting kayak gitu ya, mungkin mau say hi sama kamu dan sebagainya. Tapi dia tuh kayak takut, apakah aku akan bisa menyampaikan hal yang tepat? Apakah ini harusnya ini yang aku sampaikan sama kamu, atau apakah ini akan bikin kamu tambah kesel atau kamu tambah sedih gitu ya. Sebenarnya dia pinter ngomong terbuka jujur sama kamu perasaan dia yang sekarang banyak naik turun, tapi sebenarnya dia takut juga ya. Dia bahkan sulit mendeteksi perasaan dia sendiri dan apa yang dia mau. Makanya ini proses ya. Tapi secara ikatan itu kan memang ada. Orang ini seolah-olah kayak nggak peduli sama kamu teman-teman. Tapi sebenarnya dia sangat-sangat peduli. Ya, dia itu hanya menyembunyikan perasaan dia yang paling dalam. Karena dia mungkin nggak siap, dia takut, masih ada begitu banyak kebingungan. Dia berharap kamu yang akan memulai inisiasi untuk komunikasi duluan, ya. Dan ketika mungkin dia nggak ngerespon ya, tapi dalam artian dia tahu berarti kamu masih peduli sama dia kalau kamu itu masih kontak dia. Orang ini tuh masih rajin stalking kamu ya, mantauin kamu. Jadi sebenarnya orang ini terpanggil untuk komunikasi, tapi sebenarnya dia juga rajin stalking kamu, jadi belum bisa benar-benar let go kamu. Seolah-olah dia tuh nggak dengerin kamu. Sebenarnya ya apa yang kamu sampaikan itu selalu dia dengerin ya, dan kayak terulang-ulang terus bahkan di kepalanya dia. Jadi apapun yang kamu sampaikan sebenarnya orang ini tuh dengerin kok. Dan saat ini sebenarnya dia ada ketakutan dipojokin, takut salah ngomong lagi, takut situasi sulit dan sebagainya ya. Dan dia ngerasa kayak nggak cuma dia, kamu juga mungkin ada kekhawatiran untuk belum benar-benar terbuka. Sora, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kamu? Yang akan terjadi ke depannya di antara kalian, ya. Sorry, Sora nggak ambil yang ini karena terlalu banyak. Ada situasi memang dia cenderung untuk stagnan pada saat ini, ya. Di sini ada situasi yang stagnan dulu, ya. Ada situasi di mana mungkin sekali dia belum bisa ada pergerakan untuk langsung ambil suatu keputusan atau langsung bergerak karena ada yang harus dia selesaiin, ya teman-teman. Karena ini tidak akan menjadi suatu perpisahan yang mudah, ya. Artinya, kalaupun dia ada perpisahan, perceraian, atau apapun yang harus dia hadapi, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilepaskan. Tapi apakah mungkin di sini akan ada kebersamaan seperti yang direncanakan? Di sini, teman-teman, memang ada isu tentang masalah anak yang sangat harus dipikirkan, ya, karena harus ada financial support di sana juga, ya. Dan kalau Sora lihat, kalian akan terkoneksi lagi kok nanti, ya. Sabar, ya, karena ini semua lagi proses. Dia pun harus memproses gimana nih situasinya gitu ya, sementara dia harus support anaknya secara finansial dan sebagainya ya. Memang banyak pemberesan yang harus dilewatin. Artinya orang ini akan mungkin banget terkoneksi sama kamu, tapi memang banyak hal yang harus dia beresin dulu teman-teman. Itu niatnya dia, beresin benar-benar seberes-beresnya gitu ya, sebelum bisa terkoneksi lagi. Nasihat kepada kamu untuk menghadapi situasi ini. Yang pertama teman-teman ya, kalau Sora lihat kamu di sini banyak yang punya energi divine maskulin. Memang banyak di sini harus dari kalian punya energi ketegasan, energi mengarahkan. Dan hukum karma sedang berlangsung ya. Ingat,
kalau kamu mau tetap lanjut sama orang ini, akan ada hukum tebar tuai dan karma yang sedang berjalan. Jadi kalaupun kamu terkoneksi lagi sama dia, itu adalah dari situasi karma yang berlangsung atas apa yang sudah kalian lakukan sendiri. Artinya di satu sisi juga, teman-teman, biarkan dia itu selesaikan dulu urusannya dia dengan perkaranya dia. Ya, pagi ini sudah masuk masalah hukum yang tadi sedang diproses. Kalau memang ada masalah hukum, ataupun kalau enggak, Kak Sora, dia kan enggak ada pasangan sahnya, lalala. Nah, berarti ada hal lain yang memang harus dia selesaikan dulu secara adil, ya. Jadi biarkan dia selesaikan, biarkan dia berproses. Sementara kamunya sendiri juga fokus aja sama mempertahankan apa yang bisa kamu pertahankan, ya. Jadi fokus ke finansial juga. Jadi nggak usah ini, teman-teman, nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Kita kan udah tahu ya, kamu akan terkoneksi lagi gitu ya. Jadi sabar gitu loh ya, tidak bisa ada perubahannya secara drastis gitu loh terjadi. Kenapa? Kalian ada proses gitu, kamunya stabil dulu deh untuk diri kamu sendiri secara emosional, sambil kamu pikirin benar-benar apakah kamu memang kamu perlu cleansing juga dari banyak energi negatif ya, mungkin stres, mungkin juga emosi dan sebagainya. Malah nggak bagus buat hidup kamu, malah ngeblocking dia buat datang ke kamu. Dia akan datang ke kamu nggak, komunikasi sama kamu, iya, tapi sabar. Ini udah jelas melalui sosial media akan hubungin lagi. Tapi memang sekarang harus ada yang pemberesan. Dia pemberesan di bagiannya dia, kamu pemberesan untuk diri kamu sendiri. Apa yang harus diberesin, Sora? Coba meditasi, pikir sendiri apa yang harus diberesin. Mungkin emosi kamu, mungkin energi kamu, mungkin pikiran kamu. Ya, untuk yang mau membantu pembersihan juga bisa pakai clear quartz piramid yang udah Sora program. Saat ini batu sisa 2 udah nggak di restock lagi setelah habis. Harga 200.000, bisa dibawa meditasi, bantu konsentrasi kerja. Ini udah Sora healing dengan energi yang mengoneksikan, ya. Dan di sana juga kalau yang kepengen personal reading bisa di Instagram Sora @sora_tarot juga sama, ya. Atau kepingin belanja juga boleh, biar baca sendiri, biar seneng, biar puas, ya. Kita coba lihat zodiaknya ya. Ada Gemini, ada Virgo, ada Aries, ada Pisces, ada Cancer, ada Libra, dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba ke alfabet yang terbuka. Apa yang akan terbuka di sini? Nah, kita coba dulu ya. Aku susun dulu biar nanti bacanya enak. Oke, dikit lagi. Oke, kita sekarang saatnya baca. Oke, JJV, DEW, KFM, WG, HZ, STASI. Silahkan di pause aja nih, Sora udah angkat pause aja ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Semoga Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu personal reading dan belanjanya. Sampai kita ketemu di video di channel yang pertama, di channel yang kedua di Miss Hana Sora. Bye bye.